Hello everyone, welcome back to Learning with Patience. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi video latihan literasi bahasa Inggris untuk UTBK. Ya, sebetulnya ini untuk tes TOEFL juga bisa, untuk apapun bisa karena ini menguji kemampuan reading kita. Jadi siapapun bisa nonton. Oke, seperti biasa kita dikasih teks dan ada beberapa pertanyaan yang menanyakan informasi dari teks yang disediakan. Kita baca langsung nomor 11. Which one of the following best expresses the main point of the passage? Ya. Jadi ini bertanya, mana nih di antara kelima pilihan ini ya yang paling tepat dalam menunjukkan poin utama dari kutipan ini. Jadi kita bisa jawab soal nomor 11 kalau kita sudah bisa mengambil intisari informasi dari keseluruhan teks ini. Ya. Nah, pertanyaan seperti ini baiknya kita taruh di akhir ya. Kalau ditaruh di awal dia akan sangat makan waktu gitu ya. Kita kan bersaing dengan waktu, berpacu dengan waktu. Kita lanjut ke nomor 12. The function of the passage as a whole is to. Jadi di sini juga sama ya. Dia bertanya fungsi dari keseluruhan kutipan ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini juga sama. Kita bisa jawab setelah kita tahu intisari dari seluruh kutipan ini. Oke, kita skip dulu. Nanti kita balik lagi. Nah, nomor 13, which one of the following does the author offer as an argument against grey marketing? Jadi mana di antara kelima pilihan ini ya, yang si penulis itu dia jadikan sebagai argumen dalam melawan grey marketing. Ya, jadi definisi argumen itu kan adalah alasan yang dapat digunakan untuk memperkuat atau melawan sebuah gagasan. Nah, karena di sini ada against, maka artinya alasan yang digunakan untuk melawan. Melawan apa? Melawan grey marketing. Silakan bisa di pause dulu, dicari dulu informasinya. Oke. Nah, ternyata informasinya itu ada di paragraf ketiga. Ya. Ada di paragraf ketiga. Trademark owners justifiably argue against grey marketing practices since such practices clearly jeopardize the goodwill established by trademark owners. Consumers who purchase trademark goods in the grey market do not get the same extended product, which typically includes pre and post sale service. Nah, jadi di sini si penulis itu dia menjelaskan kalau si pemilik merek dagang ya, mereka itu berargumen terhadap grey marketing karena gini, praktek grey marketing ini merusak ya, merusak iktikat baik yang sudah ditawarkan oleh pemilik merek dagang gitu ya. Kenapa? Karena konsumen yang membeli barang dari grey market itu dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama ya, maksudnya extended product yang sama, yaitu berupa apa? Layanan sebelum dan setelah penjualan. Berarti istilahnya seperti garansi dan yang lain-lain itu nggak dapat kalau konsumen belinya dari grey marketing, bukan dari saluran resmi gitu ya. Nah, tapi ini adalah alasan yang dikemukakan oleh trademark owners ya, pemilik merek dagang, bukan penulis ya, bukan penulis. Nah, alasan yang dikemukakan oleh penulis itu yang ini. Equally important, authorized distributors may cease to promote the product if it becomes available for much lower prices through unauthorized channels. Ya. Jadi dikatakan kalau distributor resmi itu bisa berhenti ya dalam memasarkan, mempromosikan produk ya. Kalau memang si produk ini tersedia dengan harga yang jauh lebih murah melalui jalan-jalan yang tidak resmi. Gitu. Ya, jadi ini adalah argumen yang dituliskan oleh penulis ya dalam melawan grey marketing. Jadi kalau dibiarkan terus praktek grey marketing itu nantinya distributor resmi ini bisa berhenti mereka dalam menjual, mempromosikan produk-produk dari produsen ya. Kalau grey marketing itu terus berjalan. Jadi kita lihat yang mana? A. Manufacturers find it difficult to monitor the effectiveness of promotional efforts made on behalf of products that are grey marketed.
Nah, ini adalah alasan yang dikemukakan oleh pemilik merek dagang ya, produsen ya. Jadi bukan yang dikemukakan oleh penulis. Ini cukup mengecoh, tapi bukan yang ini. Yang B, gray marketing can discourage product promotion by authorized distributors. Ya, gray marketing atau praktek gray marketing itu bisa menghambat, menahan ya, promosi produk oleh penyalur resmi atau distributor resmi. Nah, yang ini ya jawabannya. Yang B. Persis sama seperti yang ada di paragraf 3. Kalau yang C ini tidak ada informasinya, yang D juga salah informasinya, yang I yang I juga nggak ada informasi. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 14. The information in the passage suggests that proponents of the theory of territoriality would probably differ from proponents of the theory of exhaustion on which one of the following issues. Nah, jadi di sini bertanya gini, berdasarkan informasi yang ada di teks, mana sih di antara kelima ini ya, yang merupakan perbedaan antara pendukung teori teritorialitas dengan pendukung teori of exhaustion. Oke. Nah, silakan dibaca dulu teksnya, di pause dulu videonya. Nah, di sini informasinya adalah ada di paragraf terakhir ya, di paragraf keempat. Oke. Kita lihat dulu. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau debat saat ini ya perdebatan mengenai aturan dari gray marketing itu fokus ke 3 teori yang berbeda, yaitu teori apa? Teori universalitas, exhaustion, sama teritorialitas. Oke. Nah, kita fokusnya langsung ke territoriality sama exhaustion. Oke. Nah, ini ya, langsung mulai dari sini. Nah, the exhaustion theory holds that a trademark owner relinquishes all rights once a product has been sold. Jadi ini dikatakan kalau teori exhaustion itu ya menjadikan si produsen ya, pemilik merek dagang itu kehilangan semua haknya ketika produknya sudah terjual, sudah di tangan konsumen, sudah dibeli, maka dia sudah kehilangan semua haknya. Nah, ketika teori ini diaplikasikan, gray marketing practices are allowed to continue because the trademark owner's rights cease as soon as the products are sold to a distributor. Ya, jadi ketika teori ini diaplikasikan, maka praktek gray marketing itu dia bisa terus berlanjut ya. Karena menurut teori ini, ketika barangnya sudah dibeli oleh distributor, maka si produsen ini dia sudah tidak punya hak apapun lagi atas barang tersebut. Ya. Termasuk juga iktikat baik seperti garansi dan yang lain-lain itu sudah tidak bisa lagi diberikan oleh si produsen berdasarkan teori ini. Ya, jadi di sini intinya adalah ketika sudah dibeli ya sudah, maka itu menjadi haknya pembeli. Si produsen sudah tidak punya hak apapun. Nah, kemudian teori dari territoriality gitu ya. Ini mengatakan kalau ya merek dagang ya, termasuk di sini hak-haknya produsen itu bisa digunakan atau tetap berlaku di dalam negara di mana merek dagang tersebut didaftarkan. Maka berdasarkan teori ini ya, maka si produsen itu dia bisa menghentikan praktek gray marketing ya di dalam negara-negara yang mana merek dagang ini sudah terdaftar di negara tersebut gitu ya. Jadi nantinya pemberian garansi ya, kemudian memastikan kalau barang ini sampai ke konsumen melalui channel yang resmi itu berlaku ketika teori territoriality digunakan. Nah, jadi berdasarkan informasi ini, perbedaan apa yang ada, maka kita bisa tahu perbedaannya itu adalah yang A ya. The right trademark owners to enforce in countries which the trademark are registered, distribution agreements intended to restrict distribution to authorized channels.
Jadi hak dari produsen untuk apa? Hak yang bisa ditegakkan oleh produsen ya berbeda ya. Karena territoriality mengatakan selama merek dagangnya terdaftar di suatu negara, maka dia bisa menegakkan haknya di situ. Ya beda dengan exhaustion yang mengatakan kalau sudah dibeli ya sudah, maka sudah tidak ada hak produsen ini. Kemudian in countries in which the trademarks are registered, ya ini masuk ke teori teritorialitas, tapi tidak masuk ke exhaustion. Betul? Distribution agreements intended to restrict distribution to authorized channels. Ya. Nah ini juga mengenai kekuasaannya, mengenai haknya si produsen ya, untuk memastikan kalau produknya itu sampai ke konsumen melalui channel-channel yang resmi. Ya. Jadi channel nggak resmi ini bisa dikurangi. Ini juga sama, ini di teritorialitas ada tapi di exhaustion nggak ada. Maka ketiga ini sudah mencakup perbedaan antara pendukung teori teritorialitas sama pendukung teori exhaustion. Sementara B, C, D, dan E ini kurang tepat. Oke, selanjutnya nomor 15. The author discusses the impact of gray marketing on goodwill in order to, ya. Jadi di sini ditanyakan maksud dari si penulis membahas dampak dari gray marketing terhadap iktikat baik dari produsen itu untuk apa sih sebetulnya gitu. Nah, informasinya kan ada di sini ya. Nah, ini di paragraf ketiga. Dikatakan kalau konsumen ya. Nah, ini dikatakan kalau para pemilik merek dagang ya atau produsen itu mereka melawan gray marketing. Kenapa? Karena dikatakan kalau praktek gray marketing ini dapat merusak itikat baik dari si produsen. Kenapa? Karena konsumen yang beli melalui jalur ini nanti tidak dapat pelayanan extended produk yang sama ya, yang biasanya melingkupi pelayanan sebelum dan setelah penjualan. Ya kan, seperti garansi dan yang lain-lain. Jadi produsen ini sudah memberikan itikat baik, adanya garansi, adanya beberapa hal untuk menjamin kenyamanan dan kebaikan konsumen. Ya kan? Tapi gray marketing merusak itu semua. Nah, apa sih tujuan si penulis dalam membahas hal ini dalam tulisan? Kita lihat tulisannya yang pertama, all trademark owners for their unwillingness to offer a solution to a major consumer complaint against gray marketing. Menyalahkan para pemilik merek dagang ya terhadap keengganan mereka untuk menyajikan solusi. Oke, ini enggak ya? Karena di sini dibahas itu sebetulnya justru malah trademark owners ini dia itu pengen melawan gray marketing, artinya agar konsumen bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal ya. Jadi ini bukan. Yang B, indicate a way in which manufacturers sustain damage which they ought to be protected. Ini juga tidak, bukan yang ini. Yang C, highlight one way in which gray marketing across markets is more problematic than gray marketing within a market. Nah, ini juga enggak ya, karena yang dibahas adalah dampak gray marketing yang ada di across market maupun within the market ya. Semua dibahas. Demonstrate that gray marketing does not always benefit the interest of unauthorized distributors. Ini juga enggak. Justru yang dibahas itu adalah dampak dari praktek gray marketing terhadap konsumen. Dia tidak dibahas tentang dampaknya terhadap channel yang tidak resmi. Nah, yang tepat adalah yang E. Argue that consumers are unwilling to accept a reduction in price in exchange for elimination of surplus. Ya. Jadi memberikan alasan, menjelaskan kalau konsumen itu mereka nggak mau, ya, mereka nggak siap untuk menerima gini, harga yang lebih rendah tapi nggak ada pelayanan dari produsen, gitu ya, nggak ada garansi dan lain-lain. Mereka tuh nggak mau. Maka yang tepat adalah yang I. Nah, dari sini baru kita bisa kembali ke nomor 11 dan 12. Kita akan lebih cepat dalam menjawab. Nah, mana sih di antara kelima ini ya yang membahas, yang merangkum poin inti dari seluruh teks 3 ini? Nah, kita bisa lihat jawabannya adalah yang A.
Gray marketing is unfair to trademark owners and should be legally controlled. Ya. Kalau praktek gray marketing ini dia tidak adil bagi para produsen dan harus dikendalikan, dikontrol secara hukum. Selanjutnya nomor 12, the function of the passage as a whole tuh. Nah, tujuannya, fungsi dari keseluruhan teks ini untuk apa sih? Criticize the motives and methods of those who practice gray marketing. Tidak, bukan. Karena yang dibahas itu tentang dampak dari gray marketing, ya. Bukan motif dan metodenya, bukan. Evaluate the effects of both channel flow diversion and parallel influence. Enggak ya, karena di sini dibahas dampak dari gray marketing, artinya yang mencakup keseluruhan channel, baik itu channel flow diversion atau parallel importation. C. Discuss the methods that have been used to regulate gray marketing and evaluate such methods degrees of risk. Enggak, karena di sini cuma disebutkan saja beberapa teori. Ya, dan juga tidak ada pengukuran teori mana yang efektif, tidak ada datanya. Nah, yang D ini yang benar. Describe a controversial marketing practice and evaluate several legal views regarding it. Ya. Jadi di sini teksnya itu ya, fungsinya itu pertama dia menjelaskan praktek pemasaran yang kontroversial, yaitu gray marketing, ya, dan juga mengevaluasi beberapa legal views regarding it, pandangan hukum terhadap praktek tersebut, ya, yaitu ya, jadi sini katakan ada 3 teori. Jadi yang tepat itu yang D. Yang I, discuss this situation in which certain marketing practices are common and analyze the economic. Nah, ini juga enggak. Bukan ini. Jadi jawabannya yang D. 11A, 12D, 13B, 14A, dan 15I. Oke, jadi itu video kali ini. Kita bahas satu teks lagi. Semoga bermanfaat, dan teman-teman kalau mau mendukung channel ini bisa lihat di deskripsi. Thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoy the video. Bye.